Halo semuanya, saya Rafi Sapitra. Saya dari Prodi Komunikasi dan Sejarah Islam, Fakultas Uskudim Hadabatullah. Saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Komunikasi Sosial dan Budaya. Stay tune ya untuk teman-teman. Online I'm screwed. Oh well, it's a blacked out blur, but I'm pretty sure it ruled. Damn, last Friday night, yeah, we danced on tabletops. Now we took too many shots. Think we kissed, but I forgot. Last Friday night, yeah, we maxed your credit cards and you kicked. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sosiologi Budaya dan Agama. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku sosial manusia, menganalisis struktur sosial, interaksi sosial, dan nilai dan norma. Tujuannya untuk memahami dinamika kehidupan sosial. Nah, sosiologi sendiri bukan hanya mempelajari individu, tetapi juga pelajari bagaimana individu berinteraksi dalam masyarakat. Fokusnya pada pola perilaku, struktur sosial, dan hubungan antar kelompok. Selanjutnya adalah konsep budaya dalam sosiologi. Budaya merupakan keseluruhan cara hidup manusia. Nah, unsurnya itu nilai, norma, bahasa simbol, teknologi, serta pengetahuan. Budaya juga bisa membentuk perilaku sosial, dan budaya mencakup hal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam sosiologi, budaya dipandang sebagai mekanisme pembentuk perilaku sosial. Misalnya seperti budaya sopan santun di Indonesia itu bisa membentuk cara seseorang berinteraksi dengan orang tua atau desa. Selanjutnya, agama sebagai fenomena sosial. Nah, agama sendiri berfungsi sebagai sistem nilai dan pedoman moral. Agama bisa mempengaruhi perilaku individu atau kelompok, sumber solidaritas dan identitas sosial. Agama tidak hanya soal keyakinan pribadi, tapi juga fenomena sosial yang membentuk aturan, norma, dan nilai yang mengatur masyarakat. Contohnya seperti larangan mencuri, ajakan tolong-menolong, ritual keagamaan yang memperkuat kebersamaan. Selanjutnya, hubungan sosiologi budaya dan agama. Ketiganya saling berhubungan ya teman-teman, dan mempengaruhi satu sama lain. Budaya dan agama bisa membentuk nilai sosial yang dipelajari dari sosiologi. Contohnya seperti gotong royong sebagai budaya, ajaran, dan agama. Sosiologi juga meneliti bagaimana sih agama dan budaya mempengaruhi perilaku sosial. Agama memberikan nilai moral, budaya memberikan bentuk praktik, dan sosiologi menganalisis pengaruhnya yang terjadi di masyarakat. Contohnya seperti zakat dalam Islam itu bisa menimbulkan solidaritas sosial dan membentuk kebijakan sosial. Selanjutnya, fungsi sosial agama. Yang pertama, menciptakan solidaritas sosial. Yang kedua, memberi makna dan tujuan hidup. Yang ketiga, mengatur moral dan etika. Yang keempat, sumber legitimasi sosial atau politik. Emile Durkheim menyebutkan agama sebagai perekat sosial. Ritual keagamaan menciptakan rasa kebersamaan. Selain itu, agama juga mengatur perilaku moral dan memberi arahan hidup bagi setiap individu. Misalnya ajaran kasih sayang dan keadaan sosial. Nah, di materi tersebut juga agama mempunyai integritas dan konflik dalam perilaku sosial. Yang pertama itu agama bisa memicu konflik yang disalahpahami. Yang kedua, dialog dan toleransi menjadi solusi. Yang ketiga itu contoh forum lintas agama di Indonesia. Ada yang menyebutkan agama juga bisa menjadi sumber konflik jika muncul perbedaan tafsir atau politik identitas, namun juga bisa menjadi sumber integritas bila dijalankan dengan semangat toleransi.
Selanjutnya, perubahan sosial dan nilai agama. Globalisasi ini mempengaruhi nilai keagamaan. Agama bisa beradaptasi dengan teknologi dan budaya modern. Nah, tantangannya bisa menjaga nilai moral tanpa kehilangan relevansi. Masyarakat zaman sekarang itu bisa cepat berubah karena teknologi dan globalisasi. Agama sendiri dituntut untuk relevan dengan konteks modern tanpa kehilangan nilai dasarnya. Contohnya seperti dakwah di media sosial, pesantren digital, atau khotbah online. Nah, kesimpulannya berarti sosiologi ini membantu memahami budaya dan agama. Keduanya membentuk identitas dan moral masyarakat, dan penting untuk dijaga dan tekankan bahwa memahami hubungan antara sosiologi, budaya, dan agama membantu kita membangun masyarakat yang toleran dan harmonis. Kehidupan sosial juga yang damai dapat melahirkan pemahaman terhadap keberagaman nilai dan keyakinan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri di gerbang Sumatera yang kaya akan ragam budaya serta keindahan alam yang luar biasa. Selamat datang di Universitas Islam Negeri Juraisiwo Lampung. Merupakan pusat pendidikan tinggi Islam yang berlokasi di Kota Metro Provinsi Lampung. Sebagai perguruan tinggi negeri, Universitas Islam Negeri Juraisiwo Lampung hadir dengan visi besar menjadi perguruan tinggi Islam yang unggul dan berdampak global dalam sinergi socio-eko-teknopreneurship menuju masyarakat yang maslahat, rukun, dan cerdas. Didirikan pada tahun 1997, Universitas Islam Negeri Juraisiwo Lampung awalnya bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Juraisiwo. Seiring peningkatan kualitas pendidikan, pada tahun 2016, institusi ini bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Metro. Perjalanan panjang tersebut mencapai puncaknya pada bulan Mei 2025, ketika secara resmi memperoleh status sebagai universitas dan mengusung nama baru, Universitas Islam Negeri Juraisiwo Lampung.